Halo Sobat Sang Pelaut, jumpa kembali di channel Sang Pelaut. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang serangan teroris yang terjadi di kapal pesiar. Namun sebelumnya, silakan Sobat Sang Pelaut untuk like, komen, subscribe, dan dukung kami agar terus berkembang. Terima kasih. Kapal pesiar sebagai tempat berlibur yang menawarkan sensasi petualangan dengan fasilitas kenyamanan dan kemewahan telah menjadi pilihan jutaan orang di dunia untuk menghabiskan waktu liburan mereka sejak era tahun 80-an. Tapi tahukah sobat, di balik semua kemewahan yang sering kita lihat selama ini, tragedi yang menimpa kapal pesiar pun acap kali terjadi. Salah satu di antaranya adalah peristiwa serangan teroris yang telah membuat perjalanan liburan para turis kapal pesiar ini berubah menjadi sebuah malapetaka. Dan inilah beberapa kapal pesiar yang tercatat pernah menjadi target serangan teroris. Achille Lauro. Peristiwa penyerangan teroris di kapal pesiar pertama kali terjadi pada tanggal 7 Oktober 1985. Peristiwa ini menimpa kapal pesiar Italia Achille Lauro yang dibajak oleh 4 orang anggota Front Pembebasan Palestina di lepas pantai Mesir. Saat itu, Achille Lauro sedang dalam pelayarannya dari Alexandria menuju Asdod, Israel dengan membawa 748 penumpang. Namun, ketika pembajakan ini terjadi, hanya ada 97 penumpang di kapal karena 651 penumpang lainnya telah turun di Alexandria untuk mengikuti tur ke piramida dan akan kembali ke kapal ketika Achille Lauro singgah di Port Said, Mesir. Peristiwa penyerangan Achille Lauro bukanlah tujuan utama para teroris. Rencananya, mereka akan melakukan misi bunuh diri dengan cara melakukan serangan terhadap militer Israel ketika kapal mencapai Asdod. Namun, rencana ini urung dilakukan karena tanpa diduga, seorang awak kapal Achille Lauro memergoki mereka tengah mempersiapkan senjata yang diselundupkan ke dalam kapal. Seketika, para teroris pun panik dan memutuskan untuk membajak Achille Lauro, menjadikan 97 orang penumpangnya sebagai sandera dan menginstruksikan awak kapal untuk tetap bekerja. Seorang penumpang pria Yahudi warga negara Amerika Serikat yang berusia 69 tahun dan berkebutuhan khusus dibunuh dalam peristiwa ini. Jenazahnya pun dibuang ke dalam laut beserta kursi roda yang dipakainya. Para teroris mengancam untuk membunuh sandera berikutnya apabila tuntutan mereka atas pembebasan 50 tahanan Palestina tidak dikabulkan. Namun, pembajakan yang dilakukan oleh 4 orang anggota Front Pembebasan Palestina ini tidak didukung bahkan oleh pemimpin mereka sendiri. Secara terbuka, pemimpin PLO Yasir Arafat mengirimkan orang kepercayaannya Abu Abbas untuk bernegosiasi. Dengan sambungan komunikasi kapal, Abu Abbas menginstruksikan para pembajak untuk memperlakukan para penumpang dengan baik sekaligus meminta maaf kepada kru dan kapten serta menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kekeliruan karena tujuan utama mereka bukan untuk membajak kapal. Abu Abbas juga meminta maaf secara langsung kepada kapten kapal atas kejadian tersebut dan memintanya untuk kembali ke Port Said, Mesir demi mengakhiri drama pembajakan 51 jam ini. Amerika Serikat sebagai negara yang salah satu warganya menjadi korban pembunuhan dalam peristiwa ini mengupayakan ekstradisi bagi para teroris agar bisa menghadapi tuntutan di pengadilan Amerika Serikat. Tetapi hal itu bukanlah hal yang mudah mengingat peristiwa ini telah melibatkan 2 negara lain yaitu Mesir dan Italia. Keputusan Amerika untuk melakukan operasi militer dalam upaya penangkapan para teroris pun sempat menimbulkan ketegangan dengan Italia yang kemudian terkenal sebagai krisis Sigonella. Hingga pada tahun 1986, keempat pembajak yang melakukan teror di kapal pesiar Achille Lauro ini akhirnya dibawa ke pengadilan Italia dan menjalankan hukuman di sana. City of Poros. Peristiwa penyerangan teroris yang kedua terjadi pada tanggal 11 Juli 1988. Kali ini menimpa sebuah kapal pesiar Yunani, City of Poros, yang dilakukan oleh anggota ENO, Abu Nidal Organization, pecahan dari PLO. 4 jam sebelum kejadian penyerangan, terjadi sebuah ledakan bom mobil di pelabuhan Piraeus, tempat City of Poros dijadwalkan untuk berlabuh. Karena pelabuhan dalam keadaan sepi, tidak ada korban jatuh akibat peristiwa pemboman ini selain 2 orang pelaku bom bunuh diri itu.
Belakangan diketahui bahwa ledakan ini ditujukan sebagai serangan terhadap City of Poros yang gagal karena bom telah meledak secara prematur. Namun, bagaimana strategi penyerangan akan dilakukan tidak pernah diketahui. Kegagalan atas pemboman ini membuat para teroris mencari cara lain untuk melakukan penyerangan ke kapal. 3 pria bersenjata menyamar sebagai penumpang dan masuk ke dalam kapal ketika City of Poros tengah berlabuh di Aegina. Saat itu, City of Poros membawa 400 penumpang dan 71 orang kru di dalamnya. Para teroris menunggu hingga kapal meninggalkan pelabuhan sebelum mulai melakukan penyerangan. Pada pukul 8.30 malam, ketika kapal tengah berlayar kurang lebih 3 mil dari daratan, para teroris memulai serangan dengan menembaki para penumpang menggunakan senjata otomatis dan melemparinya dengan granat tangan. Para penumpang yang panik berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Beberapa dari mereka bahkan tewas mengerikan karena tersangkut baling-baling mesin kapal. Insiden ini telah menyebabkan 98 orang terluka dan 11 orang diantaranya meninggal dunia. Sebagian besar dari mereka adalah para turis yang berasal dari Prancis, Denmark, Hungaria, Swedia, hingga Yunani sendiri. Salah seorang teroris tewas dalam peristiwa penyerangan ini. Upaya penangkapan para teroris ini pun diketahui pula memakan waktu yang cukup lama. Hingga pada tahun 2012, pemerintah Prancis yang 30 warganya menjadi korban dalam peristiwa ini mengumumkan penangkapan para teroris dan mengadilinya di Prancis. Super Ferry Fortune. Kali ini, serangan teroris terjadi di benua Asia, tepatnya di Filipina pada tanggal 27 Februari 2004, yang menimpa sebuah kapal feri dan menyebabkan 116 orang tewas. Ini merupakan serangan teroris ke kapal yang terburuk dalam sejarah dengan jumlah kematian terbanyak termasuk anak-anak di bawah umur. Penyerangan ini dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf, sebuah organisasi teroris asal Filipina yang menaruh bom di dalam kapal dengan menyamarkannya dalam bentuk sebuah pesawat televisi. Super Ferry 14 sedang dalam perjalanan dari Manila menuju Cagayan de Oro dengan membawa 899 penumpang ketika bom yang ditinggalkan teroris meledak dan menyebabkan kebakaran hebat di kapal lewat tengah malam. Akibat kebakaran yang tak terkendali, pada jam 1.30 dini hari, kapten mengumumkan memulai proses evakuasi untuk meninggalkan kapal kepada para penumpang dan kru. Karena api yang semakin membesar, proses evakuasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagian besar penumpang terjun ke laut dan berenang menuju kapal penyelamat. Proses pencarian korban yang dilakukan otoritas Filipina setelah kejadian ini pun memakan waktu yang cukup lama sebelum mereka mengumumkan jumlah korban tewas yang mencapai 116 orang. Pada tanggal 11 Oktober 2004, Presiden Filipina mengumumkan ledakan ini diakibatkan oleh bom yang ditinggalkan di dalam kapal. Diduga kapal ini diledakkan karena pemiliknya WGNA tidak mau menuruti permintaan Abu Sayyaf untuk membayar tebusan $1 juta kepada mereka. 6 orang yang terlibat dalam serangan teroris ini telah ditahan oleh otoritas Filipina. MSC Splendida dan Costa Fascinosa. Berkaca atas terjadinya beberapa serangan teroris di kapal, sistem keamanan untuk memasuki kapal pesiar pun semakin diperketat. Proses screening para penumpang termasuk barang yang dibawanya di pelabuhan dan pintu masuk kapal pesiar diberlakukan dengan sangat ketat. Hal ini untuk menutup celah akan terjadinya serangan terorisme di kapal. Namun, hal itu tidak merubah keinginan para teroris untuk tetap melakukan penyerangan dengan mentargetkan orang-orang asing yang dianggap sebagai musuh mereka, seperti penembakan yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2015 di Museum Nasional Bardo, Tunisia, yang menewaskan 25 orang turis. 17 diantaranya adalah penumpang kapal pesiar Italia Costa Fascinosa dan MSC Splendida. Penyerangan yang didalangi oleh Islamic State of Iraq and the Levant ini terjadi pada jam 12.30 siang ketika rombongan turis baru saja turun dari bis yang membawanya untuk masuk menuju museum. 2 orang pria bersenjata tiba-tiba datang dan menembak secara membabi buta. Beberapa turis yang selamat dari penembakan berlarian menuju museum untuk menyelamatkan diri. Namun naas, teroris tersebut mengejar mereka masuk dan menjadikannya sebagai sandera. Saat itu,
ada kurang lebih 200 orang yang berada di lokasi Bardo Museum. Drama penyanderaan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam ini berakhir ketika polisi Tunisia memaksa masuk dan melakukan kontak senjata yang akhirnya membuat kedua teroris ini pun terbunuh. Terorisme atas dasar apapun adalah perbuatan yang keji dan tidak berperi kemanusiaan. Terorisme bukanlah bentuk perjuangan karena tidak tunduk pada tata cara peperangan dan selalu mengorbankan warga sipil yang tidak berdosa. Semoga bangsa kita yang berbineka tunggal ika dan berketuhanan yang Maha Esa ini dijauhkan dari segala macam tindakan terorisme yang pada akhirnya hanya akan merugikan kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video kami berikutnya.